Akhirnya Jarot beberkan alasan Ahok mengundurkan diri sebagai gubernur. Pelaksana tugas PLT Gubernur DKI Jakarta Jarot Saiful Hidayat baru mau buka suara soal pengunduran diri Basuki Cahayapurnama dari jabatan gubernur. Jarot mengaku sudah menemui Ahok langsung mengenai hal itu. Jarot mengatakan, Ahok memutuskan mengundurkan diri untuk menjaga situasi masyarakat tetap kondusif. Apalagi sekarang sudah mulai memasuki Ramadan. Beliau mengatakan sudahlah untuk menjaga situasi bulan puasa supaya tidak pro kontra. Sudahlah saya mundur saja, Pak Jarot yang nerusin, kata Jarot di Balai Kota DKI Jakarta. Apa mau dikata, Jarot menerima keputusan Ahok tersebut. Jarot menyampaikan, Ahok ingin urusan pengunduran dirinya cepat selesai. Beliau minta segera itu diproses secepatnya. Tadi sudah ditanggapi DPRD sama Dirjen Otonomi Daerah, ujar Jarot. Seperti diketahui, Basuki Cahayapurnama mengundurkan dari kursi gubernur lantaran ia sudah dijatuhkan vonis atas kasus penodaan agama. Selain itu, Ahok juga mencabut bandingnya ke pengadilan tinggi. Jarot pun tinggal menunggu waktu untuk dilantik menjadi gubernur definitif pekan depan. Nah, jadi itu sudah menjadi keputusan Pak Ahok untuk keluar sebagai gubernur. Pelaksana tugas Gubernur Jakarta Jarot Saiful Hidayat mengatakan DPRD DKI akan melaksanakan rapat paripurna istimewa besok. Rapat paripurna istimewa membahas persoalan gubernur definitif. Jarot menjelaskan rapat paripurna istimewa digelar merespons surat pengunduran diri Basuki Cahayapurnama. Sidang paripurna istimewa akan mengusulkan pengangkatan Jarot Saiful Hidayat sebagai gubernur definitif DKI Jakarta. Namun Jarot belum mengetahui detail agenda paripurna DPRD DKI Jakarta. Kapan jelas siap ini sekarang kan di DPRD, besok mau gelar rapat paripurna istimewa. Betul Pak Sek? Iya Pak. Kemarin sudah disampaikan. Ya sudah, diikuti aja prosesnya. Saya pikir itu ya. Sudah koordinasi dengan Mendagri juga Pak ya? Ya koordinasi kok kami, ya enggak lah. Ya, kan DPRD mekanismenya seperti itu. Nah, artinya sudah ada laporan dari DPRD kalau penyusunan ini sudah selesai siap. Belum tahu saya. Belum tahu. Tapi kemarin waktu silaturahim dengan DPRD, infonya hari besok katakannya rapat paripurna istimewa sebagai respon atas surat dari Pak Ahok. Ya. Pengumuman ya, penyampaian surat dari Pak Ahok ya. Ada pemandangan tidak biasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 25 April 2017. Ribuan karangan bunga berjejer memenuhi halaman dan sudut-sudut Balai Kota. Meskipun saat itu sedang tidak ada acara besar. Ada pemandangan berbeda di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 25 April 2017. Sejak pagi, masyarakat sudah mengantre ingin bertemu Gubernur Basuki Cahayapurnama. Selain itu, sejumlah karangan bunga terus berdatangan. Mungkin ini kali pertama seorang Gubernur DKI Jakarta mendapat begitu banyak apresiasi dari warganya. Terharu, itu yang bakal dirasakan ketika melihat membludaknya warga disertai karangan bunga. Warga sengaja hadir untuk menyambut Basuki Cahayapurnama yang hendak masuk kantor. Mereka berkumpul menyatakan sikap apresiasi atas kinerja Ahok Jarot memimpin Jakarta. Sini aja ngelihat begini banyaknya antusias, kayaknya baru satu di dunia seorang Ahok bisa menciptakan lingkungan seperti ini. Saking kepengen ketemu, berfoto dengan Pak Ahok. Semoga cucu saya kejujurannya, keberhasilannya, kehebatannya, kepintarannya nurun Pak Ahok. Saat Basuki tiba, beberapa warga histeris. Tak sedikit yang berebut salaman dan berfoto. Mereka masih belum siap kehilangan seorang Basuki Cahayapurnama meskipun ia kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Pay respect lah, saya datang ke sini melihat perkembangan Jakarta dan juga Pilkada kemarin yang sudah aman ya.
beliau udah legowo. Sementara itu, ribuan karangan bunga hadir di halaman dan sudut gedung, padahal di Balai Kota sedang tidak ada acara, menjadi pemandangan yang tidak biasa. Banyak yang mempertanyakan asal karangan bunga itu. Ternyata karangan bunga diberikan warga sebagai simbol terima kasih atas kinerja Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Hingga Jumat siang 28 April 2017, karangan bunga yang dikirim ke Balai Kota jumlahnya telah mencapai 2.700 buah. Saking banyaknya, karangan bunga memenuhi halaman luar Balai Kota hingga pagar Monas. Isi karangan bunga cukup beragam. Ada yang menyampaikan ucapan terima kasih, ada pula yang berisi harapan agar Ahok Jarot tetap melayani warga meski tak lagi memimpin Jakarta. Selain itu, tak sedikit karangan bunga yang berisi ucapan bernada unik dan lucu. Baru di Jakarta, mungkin di Indonesia. Sebelumnya memang kita tidak menemukan ada pejabat publik yang misalnya kalah dalam proses pemilihan demokratis, baik itu levelnya di tingkat presiden maupun kepala daerah di bawahnya, misalnya gubernur atau wali kota, bupati, memang belum pernah ada cara ekspresi masyarakat yang sedemikian demonstratif seperti itu. Basuki Cahayapurnama tak pernah menyangka akan mendapat karangan bunga sebanyak itu. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI memperkirakan jumlahnya tak lebih dari 1.200 buah. Kendati demikian, Pemprov juga tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin mengirim bunga. Ya biarin aja, kelilingin Monas aja gue bilang. Jadi yang lama dipindahin ke Monas aja keliling. Dibolehin Pak. Kan fitnah saya biayain 1.200. Ternyata ini udah lebih, harusnya dia mesti ciptakan lagi WA lagi. Ahok perintah tambah lagi dong, jangan 1.200. Setelah bekerja lebih dari 2 tahun, masyarakat Jakarta memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pemerintahan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Penghargaan diberikan setelah masyarakat melihat kerja nyata mereka. Kinerja, leadership-nya, dan bukti nyatanya sudah betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita merujuk pada hasil survei dan exit poll kemarin tanggal 19, kita masih melihat masih di kisaran 70% warga Jakarta puas. Kinerja pejabat publik di Indonesia ini termasuk excellent karena jarang pejabat publik. Sepanjang 2014 hingga 2016, berbagai kebijakan telah dikeluarkan. Meski sempat menimbulkan perdebatan, kenyataannya masyarakat merasa puas dengan gebrakan yang dibuat setelah melihat dan mengalami sendiri perubahan ibu kota. Begini, kalau saya melihat ini fenomena yang wajar kita temui dalam kepemimpinan perubahan. Seorang pemimpin perubahan, dia akan menghadapi banyak ujian karena menghadapi resistensi dan juga banyak orang yang tidak senang karena harus berubah. Kerja keras pemerintahan Basuki Jarot telah membuahkan hasil. Sejumlah bidang seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, infrastruktur, dan transportasi dinilai baik oleh masyarakat. Di bidang pendidikan, pemerintahan Basuki Jarot melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar yang sebelumnya dirintis Joko Widodo. Melalui KJP, siswa miskin mendapatkan kesempatan menamatkan pendidikan minimal sampai jenjang SMA. Pada bidang kesehatan, program Kartu Jakarta Sehat juga tetap dilanjutkan. Program KJS ditujukan bagi warga ber-KTP DKI yang belum memiliki jaminan kesehatan di luar asuransi kesehatan BPJS. Penyediaan permukiman juga dinilai baik. Pembangunan rusunawa hingga 15.000 hingga 20.000 unit telah membantu penyediaan permukiman bagi masyarakat di bantaran sungai. Meskipun penertiban permukiman bantaran sungai menuai kontroversi, nyatanya program itu mendapat apresiasi positif. Pembenahan bantaran sungai telah berkontribusi pada upaya pengendalian banjir. Bidang transportasi juga mendapat penilaian baik. Kebijakan menambah armada bus dan memperluas rute Transjakarta merupakan kebutuhan real masyarakat ibu kota. Di sisi lain, persoalan lingkungan, khususnya pengendalian banjir, juga mendapat apresiasi warga.
Upaya pembersihan saluran air oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum cukup efektif menjaga kebersihan lingkungan dan perbaikan drainase. Pengelolaan sampah dan limbah juga mendapat dukungan warga, utamanya ketika Pemprov DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan TPS Bantar Gebang pada pertengahan tahun lalu. Saat itu kinerja pihak pengelola dianggap tidak memuaskan. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah juga diperkuat dengan kehadiran sistem Jakarta Smart City setahun belakangan. Dalam sistem tersebut terdapat 2 aplikasi yakni Clue dan Crop yang memudahkan komunikasi antara masyarakat dan aparat pemerintahan. Pembenahan Jakarta telah berdampak pada tumbuhnya respek terhadap Gubernur Basuki Cahayapurnama, meski di awal-awal banyak yang tidak suka dengan gaya bicaranya yang blak-blakan dan keras. Belakangan karakternya yang negatif itu tertutup oleh keberanian, ketegasan, dan gaya kepemimpinannya yang menjadi contoh, termasuk membuat para bawahannya bekerja demi kemajuan Jakarta. Seringkali membuat pemimpin transformatif itu dilema, dalam situasi dilematis, memang benar. Dan seringkali memang punishment-nya terlalu berlebihan ketimbang misalnya kinerja perubahannya. Tetapi itu yang dilakukan oleh semua pemimpin reformer di mana-mana. Bukti kinerja Basuki Jarot memimpin ibu kota dapat disaksikan pada peringatan Hari Otonomi Daerah dan acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017. DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik pada kategori provinsi dengan inovasi terbaik dalam perencanaan. DKI Jakarta juga menempati urutan kedua pada kategori provinsi dengan perencanaan terbaik tahun 2017. Selain itu, DKI Jakarta meraih penghargaan provinsi berkinerja terbaik nomor 4 di acara peringatan Hari Otonomi Daerah di Sidoarjo, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Basuki Jarot juga memunculkan standar baru yang kemudian menjadi acuan terhadap standar pelayanan publik di Indonesia. Saya kira soal budaya kerja sektor publik. Nah, itu berubah memang dengan Ahok. Dan itu saya kira menaikkan standar pelayanan publik yang pernah ada di Indonesia. Dan saya tidak heran jika seandainya suatu saat atau bahkan saat ini sudah mulai Jakarta akan menjadi ukuran baru bagi standar pelayanan publik untuk daerah-daerah yang lain, daerah-daerah nasional, gitu. Kehadiran warga di balai kota untuk menunjukkan ekspresi rasa percaya sekaligus membangun sikap emosional dan loyal terhadap pemerintah provinsi DKI. Masyarakat yakin apa yang telah dikerjakan Basuki Jarot tidak sia-sia. Semoga saja tradisi yang baik ini akan terus berlanjut di 5 tahun mendatang ketika warga masih bersedia hadir di balai kota menyatakan apresiasinya terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan, Berita 1.